Jadi kalau tadi adalah terkait megengan, terkait masuknya atau bergembira dengan masuknya bulan Ramadan adalah hadis yang menjelaskan bahwa siapa yang gembira man faraha bidukhuli Ramadan maka haramallahu jasadahu ala niron, bahwa siapa yang bergembira akan datangnya bulan Ramadan, akan masuknya bulan Ramadan, maka tubuhnya, jasadnya diharamkan dari api neraka. Itu wujud kegembiraan menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan wujud dari sodakoh, as-sodakoh itu lidaf ilbala, bahwa sodakoh itu adalah bisa menolak ataupun bisa mencegah dari musibah. Itu adalah wujud dari sodakoh. Atau kita umat muslim sangat diharamkan memutus tali silaturahim. Maka dengan sodakoh itu kita undang tetangga, kita undang saudara. Maka dengan itu adalah merupakan wujud dari hablum minanas, wujud dari silaturahim yang terjalin di antara kita sesama umat muslim, ukhuwah Islamiyah. Bahwa kita sunni, kita ahlu sunnah wal jamaah. Apalagi kita punya bendera, kita punya organisasi yang besar berupa Nahdlatul Ulama yang asasnya adalah ahlus sunnah wal jamaah, yang konon asasi Mbah Hasyim Asy'ari sudah jelas bahwa semua perilaku, semua tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan tadi telah saya sebutkan, bergembira dengan datangnya Ramadan, sodakoh, silaturahim, bahkan membaca doa, tahlil, dan lain sebagainya, sangat sesuai dengan syariat dengan Islam, yang mungkin dibungkus ataupun dikemas sesuai tradisi yang ada. Bahkan sebelum Islam masuk ke Jawa, kita sudah punya adiluhum, kita sudah punya budaya yang sangat kental, yang sangat menjunjung tinggi tata krama, yang sangat menjunjung tinggi adabiyah, bahasa kitab kita. Bahasa Jawanya adalah toto kromo, unggah-ungguh. Maka di situ sangat tidak bertentangan sekali dengan syariat Islam. Jadi akhirnya kan bahwa ibadah selain wajib bisa dianalogikan ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu kan semakin banyak, semakin baik. Ibadah sunnah itu semakin baik atau semakin banyak lah, itu bisa digambarkan lebih baik. Ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah. Kalau wajib itu kan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tapi kalau ibadah sunnah ataupun kesunahan-kesunahan, kemuliaan-kemuliaan dalam bahasa kita adalah fadhail, adalah keutamaan-keutamaan yang kita laksanakan, itu adalah semakin banyak menimbulkan ataupun mengakibatkan kebaikan, itu adalah semakin baik. Maka sunnah-sunnah itu tetap harus kita laksanakan. Seperti juga sunnah sholawat, sunnah memuji-muji Rasulullah, itu adalah ibadah sunnah. Maka landasan kita adalah ahlu sunnah wal jamaah, bahwa kita tetap tidak melenceng, kita tetap tidak bertentangan dengan syariat Islam, apalagi sunnah Rasulullah. Yang Rasulullah diutus adalah liutamima makarimal akhlak, bahwa misi Rasulullah adalah diutus untuk menyempurnakan akhlak, yang ternyata bahwa di Jawa sudah ada unggah-ungguh, tapi unggah-ungguh itu dikemas lagi oleh syariat Islam supaya tidak melenceng dari rel-rel syariat yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Jadi kesimpulannya bahwa ibadah sunnah itu adalah sesuai dengan kadar, sesuai dengan kemampuan yang kita mampu. Akhirnya kita sebagai orang Jawa, orang Muslim, ya akhirnya ketika kita mampu untuk bersedekah, kita mampu untuk menebar kebaikan, kita mampu untuk mengajak saudara-saudara kita ke jalan sunnah, ke jalan ibadah dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat, maka ya monggo kita laksanakan tradisi yang tidak melanggar syariat Islam. Tapi apabila
prosesi ataupun ritual-ritual yang ada itu ternyata meninggalkan kewajiban kita, jadi intinya ibadah yang wajib tidak dilaksanakan tapi melakukan ibadah sunnah, ya buat apa? Karena kewajiban ibadah sunnah itu adalah untuk menopang ibadah wajib yang sudah kita laksanakan. Jadi memang di Qawaidul Fiqih, itu telah disebutkan bahwa ada kaidah al-adah muhakamah, bahwa tradisi itu bisa menjadi hukum. Jadi tradisi itu bisa menjadi hukum, ya seperti itu. Tradisi yang tidak bertentangan dengan rel-rel, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka itu bisa menjadi hukum, kalaupun toh hukum itu tidak serta-merta mewajibkan seseorang untuk melaksanakan hal tersebut, maka itu ya sesuai dengan kemampuannya.